Kampung Dayak di Indramayu merupakan sebuah wilayah yang dihuni oleh sekelompok komunitas lokal yang mengatasnamakan suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu atau SDH BBSI. Komunitas ini juga bisa disebut biasa suku Dayak Losarang atau suku Dayak Takmat yang menetap di Desa Krimun, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penamaan kata Dayak yang melekat pada kelompok ini tidak ada kaitan sama sekali dengan suku Dayak Kalimantan. Mereka murni sebuah kelompok yang didirikan oleh Takmat atau Takmat Diningrat sejak tahun 1970-an. Selain itu, mereka mendasarkan kepercayaan terhadap keyakinan atau agama tertentu, namun tidak termasuk ke dalam agama besar yang ada di Indonesia. Suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu dulunya merupakan sebuah perguruan silat yang terletak di wilayah Kecamatan Losarang, Indramayu yang berdiri pada tahun 1970-an dan dipimpin oleh Ki Takmat. Awalnya, Ki Takmat melakukan sebuah perenungan untuk meninggalkan hiruk-pikuk duniawi dan fokus untuk memperdalam ilmu silat dan bela diri sebagai pelindung bumi. Semenjak melakukan perenungan dan mulai membagikan ilmunya kepada murid, suku Dayak Indramayu memiliki pakaian khas berwarna hitam dan putih. Warga Dayak Indramayu selanjutnya adalah tidak memakan makanan dari hewan. Mereka hanya hidup dengan memakan sayur-sayuran hingga olahan kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Tak jarang, mereka juga mengonsumsi sayur tanpa bumbu, alias tanpa rasa atau hambar. Tujuannya ialah menghindari memakan makanan duniawi yang banyak mengandung bahan kimia. Selain itu, suku ini juga mempunyai beberapa fakta dan keunikan dalam kehidupan dan tradisinya. Dan berikut ini adalah 5 fakta unik dari Kampung Dayak Segandu di Indramayu. Kumkum merupakan salah satu ritual yang kerap dilakukan kelompok suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu. Ritual ini mereka lakukan untuk melatih kesabaran. Kumkum sendiri dilakukan selama 4 bulan dalam 1 tahun, tepatnya setiap pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum kumkum, mereka biasanya melakukan kidung terlebih dahulu. Setelahnya, mereka akan berjalan ke sungai kecil di dekat perkampungan mereka untuk merendam diri hingga pagi hari tiba. Selama berendam, mereka tidak diperbolehkan memakai pakaian atas. Mereka harus mampu menahan dinginnya udara malam dan air sungai. Ritual itu sebagai upaya untuk melatih kesabaran. Setelah ritual kumkum selesai, mereka harus melaksanakan ritual mepe atau berjemur. Mereka akan berjemur pada pagi hari hingga celana mereka kembali kering. Tujuannya untuk mendekatkan manusia dengan alam tanah. Setelah menyelesaikan rangkaian ritual tersebut, mereka akan merasa menjadi orang baru kembali. Selanjutnya, sisa waktu 8 bulan ke depan bisa mereka pergunakan untuk mencari nafkah demi mencukupi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Apabila nafkah mereka berlebih, mereka akan memberikannya kepada komunitas yang membutuhkan. Siklus ritual tersebut telah mereka kerjakan secara teratur selama bertahun-tahun. Kedua, arti suku Dayak Hindu-Buddha Bumi Segandu Indramayu atau SDH BBSI. Kata suku diartikan sebagai salah satu anggota tubuh, yakni kaki. Dengan kaki ini membantu manusia untuk berjalan ke tujuannya masing-masing sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Sedangkan Dayak berasal dari kata ayak atau ngayak, yang berarti menyaring atau memilah. Maksud dari kata tersebut adalah manusia harus bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Sementara itu, Hindu memiliki arti bahwa setiap manusia dilahirkan dari rahim seorang ibu atau perempuan. Kata Buddha berasal dari kata Wuda yang berarti telanjang. Seluruh manusia menurut kepercayaan mereka diartikan sebagai makhluk yang terlahir telanjang.
Adapun kata Indramayu mengandung pengertian in berarti inti, dharma artinya orang tua, dan ayu bermakna perempuan. Ketiga, menjunjung tinggi perempuan. Filosofi dari Dharma dan Ayu adalah bahwa ibu perempuan merupakan sumber hidup, karena dari rahimnya semua manusia dilahirkan. Itulah sebabnya menghormati kaum perempuan sangat dijunjung tinggi oleh komunitas kepercayaan ini. Hal itu tercermin dalam berbagai aktivitas keseharian mereka. Mereka mempercayai bahwa posisi perempuan dalam kepercayaan masyarakat Dayak Indramayu memiliki kekuatan dalam menguasai sukma bumi. Keempat, cara berpakaian. Mereka yang tergabung dengan kelompok ini diandaikan sebagai manusia yang baru saja dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan telanjang. Mereka yang telah menjadi bodhisattva sebagai wujud menyatunya diri mereka dengan makrokosmos. Mereka akan telanjang dengan hanya mengenakan celana pendek berwarna hitam putih. Warna tersebut merupakan simbol dari kehidupan yang saling berpasangan. Selain itu, mereka juga akan mengenakan aksesoris terbuat dari kayu dan bambu sebagai bentuk kedekatan mereka dengan alam. Kemanapun anggota kelompok komunitas ini pergi, mereka akan selalu mengenakan pakaian dan aksesoris tersebut. Kelima, tak memiliki identitas legal atau KTP. Kelompok masyarakat ini secara formal tidak memiliki identitas legal, seperti kartu tanda penduduk alias KTP. Hal itu bukan berarti mereka menentang negara dan pemerintah. Kelompok ini masih merasa menjadi bagian dari negara Indonesia. Bagi kelompok ini, KTP atau tanda pengenal lain adalah sesuatu yang menyusahkan. Mereka berkeyakinan bahwa diri mereka yang dibawa kemana-mana itulah tanda pengenal yang sesungguhnya. Itulah keunikan kampung Dayak di Indramayu yang menyelaraskan kehidupan dengan alam. Hal itu sebagai bagian dari kekayaan budaya di Indonesia. Bagaimana kalau menurut kalian semuanya tentang suku ini? Buat kalian semua yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe ya di bawah video ini. Klik juga tanda loncengnya. Like dan share juga ke media sosial kalian semua ya.